Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruqayatul Widat, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 3. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai persendian yang terdapat dalam tubuh manusia. Persendian adalah hubungan antara dua tulang atau disebut dengan artikulasi, yang mana nantinya tulang itu dapat bergerak. Fungsi utama dari sendi atau persendian yaitu memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, dan juga sebagai proses anggota gerak. Persendian berdasarkan strukturnya itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada fibrosa. Persendian fibrosa adalah persendian yang tidak dapat digerakkan, di mana letak tulang-tulangnya itu sangat berdekatan dan hanya dipisahkan oleh selapis jaringan ikat fibrosa. Contohnya yaitu seperti saturah di antara tulang-tulang tengkorak. Persendian yang kedua yaitu ada persendian kartilago, yaitu persendian yang gerakannya itu sangat terbatas, di mana tulang-tulangnya dihubungkan oleh tulang hialin. Contoh dari persendian kartilago yaitu seperti tulang iga. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada persendian sinovial, yaitu persendian yang gerakannya dapat bebas atau leluasa bergerak, yang merupakan bagian terbesar dari persendian pada tubuh orang dewasa. Contohnya yaitu seperti sendi bahu dan pinggul, siku, lutut, dan sendi pada tulang-tulang jari tangan dan kaki. Selanjutnya, persendian berdasarkan gerakannya itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada sendi sinertrosis, yang kedua sendi amfiartrosis, dan yang ketiga yaitu ada sendi diartrosis. Yang pertama, sendi sinertrosis atau sendi mati adalah sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa atau kartilago. Jenis-jenis sendi sinertrosis itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada sinertrosis simfibrosis, yang kedua ada sinertrosis sinkondrosis. Nah, yang A, sinertrosis simfibrosis, adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa berbentuk serabut yang mengalami penulangan. Contohnya sendi pada tulang-tulang tengkorak. Nah, hubungan antara tulang tengkorak itu disebut dengan sutura. Selanjutnya, yang B yaitu sinertrosis sinkondrosis, adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan atau kartilago hialin. Contohnya lempeng sementara yang terletak di antara epifisis dengan diafisis pada tulang panjang anak-anak. Setelah sinkondrosis berosifikasi disebut dengan sinostosis. Selanjutnya di bagian yang kedua yaitu ada sendi amfiartrosis. Sendi amfiartrosis adalah sendi dengan pergerakan terbatas akibat tekanan. Jenis-jenis sendi amfiartrosis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang A ada simfisis, yang kedua ada sindomesis, yang ketiga ada gomposis. Yang A yaitu simfisis adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan serabut. Contohnya sendi antar tulang belakang dan sendi simfisis pubis atau tulang kemaluan. Kemudian di bagian yang B seperti pada gambar yaitu ada sindemosis. Sindemosis adalah sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya sendi antar tulang betis, fibula, dan tulang kering yaitu tibia. Selanjutnya, di bagian yang C ada gomposis. Seperti pada gambar, gomposis adalah sendi pada tulang yang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Contohnya itu seperti tulang gigi yang tertanam dalam kantong tulang rahang. Selanjutnya, di bagian yang ketiga yaitu ada sendi diartrosis atau sendi sinovial. Sendi diartrosis adalah sendi yang dapat bergerak bebas. Sendi diartrosis itu dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, di antaranya yaitu ada A. Ada sendi engsel. Sendi engsel atau sendi berporos satu, yaitu bergerak ke satu arah seperti pintu. Kedua ujung tulang itu berbentuk engsel dan berporos satu. Contohnya sendi pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas antar jari-jari.
Selanjutnya yang B itu ada sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Ujung tulang berbentuk lekuk dan bongkol serta berporos 3. Contohnya dari sendi peluru yaitu sendi tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas dan sendi tulang gelang panggul dengan tulang paha. Selanjutnya di bagian yang C itu ada sendi pelana atau sendi yang dapat timbal balik. Sendi pelana ini dapat bergerak bebas seperti gerakan orang yang mengendarai kuda dan berporos 2. Contohnya itu seperti sendi antara tulang pergelangan tangan dengan telapak tangan pada ibu jari. Kemudian yang D itu ada sendi putar. Sendi putar itu tentunya dapat berputar. Nah, di sini bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. Contohnya sendi antara tulang hasta dan pengumpil. Dan contohnya lagi itu seperti sendi di antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Selanjutnya yang D itu ada sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang gerakannya itu dapat bergeser. Kemudian tidak berporos dan tidak memiliki ujung tulang yang agak rata. Contohnya dari sendi geser yaitu sendi antar tulang pergelangan tangan, antar tulang pergelangan kaki, dan antar tulang selangkah dengan tulang belikat. Selanjutnya yang terakhir itu ada sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang gerakannya itu dapat ke kiri, ke kanan, atau ke depan dan juga ke belakang. Kemudian berporos 2 serta memiliki ujung tulang yang salah satunya itu berbentuk oval dan masuk ke dalam lekuk berbentuk elips. Contohnya itu sendi antara tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun penyampaian yang kurang menyempurnakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.